Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Alfian Abdul Gofar yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal disertasi saya yang saya susun dalam rangka mengikuti penerimaan mahasiswa baru program studi doktoral Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dan berikut ini adalah outline atau garis besar dari yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, mengapa saya mengambil topik permasalahan penilaian usabilitas dan kualitas layanan pada e-commerce dengan menggunakan integrasi metode AHP dan MAUT. Yang pertama adalah tentunya seperti yang kita tahu pada saat ini terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia ke arah digital yang sebelumnya masyarakat kita berbelanja secara konvensional, saat ini pembelajaran online sudah lebih familiar dan lebih populer dibanding pembelanjaan konvensional tersebut. Dan tentunya dengan berbagai teknologi yang berkembang mendorong masyarakat beralih dari berbelanja offline ke e-commerce. Karena tentunya saat ini pembelanjaan e-commerce sudah sangat lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan pembelanjaan. Selain itu, terdapat peran besar e-commerce terhadap perekonomian Indonesia. Lebih dari 75% usaha di Indonesia memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Dan tentunya pada setiap penelitian diharapkan mampu em, terjadinya pendekatan keilmuan yang relevan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengintegrasikan metode AHP dan MAUT yang secara efektif dapat mengevaluasi eh, variabel yang akan saya sertakan yaitu service quality dan usabilitas berdasarkan preferensi pelanggan. Dan tentunya dengan berkembangnya pembelajaran online dan juga banyaknya e-commerce yang ada, akan terjadi persaingan antar platform yang tentunya membutuhkan inovasi. Dan kompetisi e-commerce membutuhkan strategi yang berbasis preferensi pengguna untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya, pada penelitian kali ini saya akan melibatkan atau meneliti terhadap tiga e-commerce yang saat ini merupakan top 3 e-commerce di Indonesia yang mendapatkan pengunjung web bulanan tertinggi. Yang pertama adalah Tokopedia, bahwa pada tahun 2022 pada kuartal 2 mendapat pengunjung web bulan tertinggi yaitu 158,3 juta. Selanjutnya disusul oleh Shopee di mana pada tahun 2022 kuartal 2 mendapatkan jumlah pengunjung web bulanan sebanyak 131,3 juta. Dan selanjutnya adalah Bukalapak yang pada tahun yang sama mendapatkan pengunjung web bulanan 21,3 juta. Dan tentunya masing-masing e-commerce tersebut mempunyai daya saing tersendiri dalam merebut pangsa pasar di Indonesia. Keunggulan yang mereka berikan seperti gratis ongkir, lalu promosi secara besar-besaran, fitur interaksi seperti live live streaming dan juga masih banyak yang lain. Dan selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah mengidentifikasi kriteria utama prioritas dalam pengembangan marketplace e-commerce dengan menggunakan metode AHP dan MAO. Lalu dilakukan juga menganalisis subkriteria yang mempunyai bobot signifikan dalam menentukan prioritas pengembangan marketplace e-commerce menggunakan integrasi metode AHP dan MAO. Selanjutnya adalah evaluasi e-commerce yang layak dan menjadi prioritas dan contoh untuk e-commerce yang lain berdasarkan analisis AHP dan MAUT. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian. Untuk pertanyaan penelitian sendiri terdapat 3 pertanyaan penelitian, yaitu apa kriteria yang layak menjadi prioritas untuk marketplace e-commerce
menggunakan integrasi metode AHP dan MAUT. Selanjutnya, apa subkriteria yang layak menjadi prioritas untuk marketplace e-commerce menggunakan integrasi metode AHP dan MAUT? Lalu, apa saja e-commerce yang layak menjadi prioritas untuk marketplace untuk menggunakan metode integrasi AHP dan MAUT? Selanjutnya, tujuan penelitian adalah bertujuan menjawab dari pertanyaan penelitian yang telah diutarakan, yaitu mengidentifikasi kriteria utama yang menjadi prioritas dalam pengembangan marketplace e-commerce menggunakan pendekatan integrasi metode AHP dan MAUT. Selanjutnya, mengidentifikasi subkriteria yang menjadi bobot signifikan atau memiliki bobot signifikan dalam menentukan prioritas pengembangan marketplace e-commerce menggunakan integrasi metode AHP dan MAUT, dan mengevaluasi e-commerce mana yang paling layak menjadi prioritas dalam pengembangan marketplace berbasis analisis integrasi metode AHP dan MAUT. Lalu motivasi penelitian adalah penelitian ini bertujuan memahami preferensi pelanggan dengan mengeksplorasi kriteria utama layanan e-commerce menggunakan metode integrasi metode analytical hierarchy process atau HP dan multi attribute utility theory atau MAUT. Dan pendekatan ini memungkinkan identifikasi kriteria dan subkriteria yang nantinya akan menjadi prioritas berdasarkan bobot preferensi pengguna. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan, dan juga mempertahankan daya saing di pasar yang dinamis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat yang pertama secara teoris, yaitu berkontribusi pada pengembangan literatur manajemen pemasaran terkait penerapan metode AHP dan MAUT dalam menilai kualitas layanan dan usabilitas e-commerce, lalu memberikan kerangka evaluasi baru untuk mengukur preferensi pelanggan dalam kualitas layanan dan usabilitas platform e-commerce. Dan selanjutnya adalah manfaat praktis. Penelitian ini membantu pelaku e-commerce meningkatkan kualitas layanan, merancang strategi berbasis data untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, serta memperkuat daya saing di pasar yang dinamis, dan menjadikan e-commerce tersebut unggul dibanding e-commerce yang lain. Selanjutnya, pada penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kontribusi secara teoritis, yaitu memperluas literatur terkait kualitas layanan dan usabilitas e-commerce melalui pendekatan analytical, hierarki proses, dan multi-attribute utility theory. Dan juga menyediakan kerangka evaluasi baru untuk memahami preferensi pelanggan dan mengoptimalkan keputusan berbasis multi kriteria. Selanjutnya, kontribusi secara praktis memberikan rekomendasi strategis terhadap pelaku e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee untuk memprioritaskan kriteria utama yang menjadi preferensi pelanggan, serta menyediakan panduan bagi pelaku industri dan meningkatkan pengalaman pengguna dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, untuk ruang lingkup teori atau luang lingkup penelitian, yang pertama adalah ruang lingkup teori, bahwa penelitian ini berfokus pada teori kualitas layanan atau SRQual dan usabilitas dalam e-commerce dengan pendekatan AHP dan MAUT. Selanjutnya, ruang lingkup analisis, yaitu analisis mencakup identifikasi kriteria prioritas pada Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak untuk meningkatkan atau untuk menentukan kriteria dan platform terbaik. Lalu ruang lingkup geografis, penelitian yang dilakukan akan dilakukan di wilayah Yogyakarta dengan melibatkan 100 responden pengguna aktif e-commerce. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama eh, ada e-commerce, yaitu apa itu e-commerce? Nah, ini merupakan proses transaksi jual beli barang dan jasa melalui internet. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor kepercayaan, kualitas layan, dan pengalaman pengguna sangat mempengaruhi keberhasilan e-commerce oleh Sarwono 2012. Dan studi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan e-commerce secara signifikan dapat mendorong kontribusi pajak dan pengembangan ekonomi di Indonesia. Lalu saya akan menggunakan variabel kualitas layanan berdasarkan metode
Serve-all, kualitas layanan mencakup dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy, fulfillment, privacy, dan sistem availability yang menekankan pentingnya kualitas layanan dalam membangun kepercayaan pelanggan. Selanjutnya usabilitas mengacu pada atribut learnability, efisiensi, memorability, error, dan satisfaction untuk mengevaluasi layanan berbasis web dan menemukan bahwa faktor kemudahan penggunaan serta keamanan berperan penting dalam kepuasan pelanggan. Selanjutnya, saya juga mengintegrasikan kombinasi antara AHP dan MAUT. Ini adalah sebuah metode yang melakukan pembobotan dari beberapa kriteria sehingga dapat diketahui kriteria mana yang menduduki prioritas dibanding kriteria yang lain. Yang tentunya dengan kombinasi ini memberikan hasil yang lebih komprehensif dan pengambilan keputusan menurut kriteria menunjukkan bahwa pendekatan ini ideal untuk mengevaluasi alternatif berbasis preferensi pengguna di sektor digital. Lalu untuk metode penelitian sendiri, saya menggunakan mix method, yaitu kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif menggali pandangan mendalam dari pengguna dan kuantitatif memvalidasi hasil dengan data numerik terukur. Dan pendekatan utama dari metode ini adalah yang pertama adalah AHP itu untuk menentukan bobot prioritas kriteria berdasarkan preferensi responden. Lalu MAUT untuk mengevaluasi utilitas alternatif dari platform e-commerce. Untuk populasi dan sampel, populasi adalah pengguna aktif Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak di Indonesia yang minimal sudah pernah melakukan transaksi pada 3 bulan terakhir. Lalu sampel dari penelitian ini adalah 100 responden di Jakarta dan Jakarta dan dipilih dengan metode purposive sampling. Untuk kriteria adalah mereka yang berusia 18 tahun dan pengguna aktif e-commerce dan bersedia mengikuti survei. Lalu selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Saya melakukan survei dengan instrumen kuesioner terukur dan dimensi yang diukur, yaitu kualitas lain dan usabilitas. Lalu menggunakan laporan riset pasar, data e-commerce, dan publikasi terkait. Dan teknik analisis data yang saya lakukan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa yang pertama adalah AHP untuk menentukan prioritas kriteria dan subkriteria. Lalu selanjutnya adalah mau menghitung utilitas platform berdasarkan bobot yang diperoleh. Dan statistik deskriptif menggambarkan profil responden dan distribusi persepsi. Dan pengujian hipotesis ini menggunakan integrasi AHP dan MAUT untuk mengevaluasi kualitas layanan dan usabilitas dari ketiga platform yang sudah disebutkan. Selanjutnya, berikut ini adalah hipotesis penelitian saya, di mana untuk pertama saya akan menjelaskan secara kerangka penelitian. Di sini terdapat 3 e-commerce yang nantinya akan diambil datanya dan sesuai dengan preferensi pelanggan, sesuai usabilitas dan SQL ini sebagai kriteria dan mempunyai indikator yang sebagai berikut seberapa berpengaruh atau indikator-indikator ini dalam menentukan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya akan ditentukan atau didapatkan e-commerce terbaik yang menjadi pemimpin sesuai dengan penelitian kali ini. Nah, untuk hipotesis seperti berikut. Terdapat hipotesis utama, hipotesis berdasarkan dimensi usabilitas, di hipotesis berdasarkan dimensi Etherpol, dan hipotesis platform e-commerce. Dan berikut adalah daftar pustaka yang sudah saya telaah untuk melakukan penelitian ini. Baik, terima kasih. Berikut tadi adalah presentasi dari uh, proposal penelitian disertai saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.